Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melta Septa dengan NIM 231055. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS kedua. Di sini saya akan menjelaskan neural network dataset kelulusan mahasiswa. Terus di sini ada anggotanya Kinanti Ayunintias, Iqbal Minarta, dan saya Melta Septa. Ini ada dataset kelulusan mahasiswa. Ini adalah data kelulusan mahasiswa, sebuah kumpulan informasi yang nyata tentang 6 mahasiswa yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Terus X1 di sini sama dengan jam belajar, ini mengukur seberapa banyak waktu yang diinvestasikan seorang mahasiswa untuk belajar. Nilainya berupa angka jam, misalnya 1,13 atau 5 jam. Semakin banyak belajar, secara logika semakin besar kemungkinan lulus. Terus di sini ada X2 atau kehadiran, yaitu presentasi kehadiran mahasiswa selama perkuliahan. Misalnya nilainya 70 berarti mahasiswa hadir 70% dari total pertemuan. Kehadiran sangat penting karena berhubungan langsung dengan pemahaman materi. Terus ada X3, nilai tugas. Di sini rata-rata nilai tugas mahasiswa sepanjang semester. Nilai ini mencerminkan konsistensi mahasiswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Yang keempat ada X4, nilai UTS. Ini adalah ukuran kemampuan mahasiswa secara formal di pertengahan semester. Terus ada target Y, label kelulusan. Ini adalah jawabannya benar yang ingin diprediksi oleh model. Nilai 1 mahasiswa lulus, nilai 0 mahasiswa tidak lulus. Jadi intinya kita memberikan 4 angka kepada neural network, lalu dia harus menebak apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Itulah tugas dari ini. Terus selanjutnya ada slide keempat, ada arsitektur neural network 441. Sini ada input layer atau pintu masuk data 4 neuron. Lapisan pertama ini hanya pintu masuk, tidak ada perhitungan di sini. Terus ada hidden layer, tempat berpikir. Ini adalah lapisan paling penting, ada 4 neuron tersembunyi H1, H2, H3, dan H4 yang bertugas menentukan pola dari data. Terus ada lapisan ini menggunakan fungsi aktivasi RLU, Retrieval Linear Unit. Cara kerjanya RLU sangat sederhana. Jika nilainya positif, langsung diteruskan. Jika negatif, dijadikan 0. Ini membantu model belajar pola yang kompleks. Terus ada output layer. Hasil prediksi satu neuron dengan sigmoid. Lapisan terakhir yang hanya berisi 1 neuron yang berhasil memprediksi akhir. Neuron ini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Nilai ilmiah yang kemudian dibandingkan dengan threshold 0,5 untuk menentukan apakah mahasiswa diprediksi lulus atau tidak. Terus di sini selanjutnya ada slide kelima, rumus. Ada rumus pertama yaitu weighted sum hidden layer. Setiap neuron hidden menghitung SH sama dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3 tambah X4 kali W4 plus bias, yang artinya setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, lalu semua hasil diperkalikan, jumlahkan, ditambah bias bobot Y, ini yang akan terus diperboleh oleh proses training. Terus ada rumus kedua, ada fungsi aktivasi sigmoid, yaitu mengubah hasil penjumlahan menjadi nilai antara 0 dan 1. Ini penting agar output bisa diinterpretasikan sebagai probabilitas. Terus ada rumus ketiga, Y sum output layer. Ini mirip dengan hidden layer, tapi inputnya adalah hasil dari hidden layer H1 kurang H4, bukan data asli. Terus yang kelima ada yang ketiga ada rumus error dan loss.
Terus ada rumus backpropagation secara model belajar. Di sini delta output, seberapa besar koreksi yang diperlukan, update bobot diperbaiki sedikit demi sedikit, alpha, learning rate, mengontrol seberapa besar langkah koreksi per iterasi. Terus ada selanjutnya slide ke-6, alur kerja rumus. Yang pertama, tahap 1 yaitu data masuk ke model, data mahasiswa X1 dan X2 dan seterusnya dimasukkan ke jaringan adalah titik awal sebelum dia diperhitungkan apapun. Terus tahap kedua, perkalian dengan bobot. Setiap nilai input dikalikan dengan bobot sudah ada. Awalnya bobot nilai diisi dengan nilai acak kecil. Lalu semua hasil perkalian dijumlahkan. Ini yang disebut dengan weighted sum. Terus ada tahap 3, aktivasi di hidden layer hasil. Weighted sum dimasukkan ke fungsi sigmoid untuk menghasilkan nilai H1, H2, dan sampai H4 yang berbeda di rentan 0 hingga 1. Tahap keempat yaitu hitung output nilai H kurang H4 dari hidden layer diteruskan ke output layer dengan cara yang sama. Dikalikan bobot, dijumlahkan, lalu diaktifasi dengan sigmoid menghasilkan Y action, Y kurang H, yaitu prediksi model. Tahap 5 itu hitung error. Prediksi Y dibandingkan dengan target asli, error seberapa kurang Y. Terus ada hitung loss function. Loss ini merangkum seberapa buruk prediksi model, semakin kecil loss semakin bagus model. Dan tahap ketujuh ada backpropagation. Error disebarkan mundur dari output ke hidden layer. Di setiap lapisan dihitung delta seberapa besar kontribusi kesalahan tiap neuron. Lalu digunakan untuk memperoleh bobot. Selanjutnya ada slide ke-7, alur kerja rumus masih. Ada tahap 10 diulang sampai semua epos sesuai dengan satu epos sama dengan 1 kali model melihat seluruh data training dari awal sampai akhir. Jika kita punya 6 data dan training 12 epos, maka model melihat data tersebut sebanyak 12 putaran penuh. Setiap epos dicatat total loss, jumlah semua error dalam satu epos, average loss, rata-rata error per data, MSE, mean square error, metrik standar evaluasi, akurasi, jumlah prediksi benar bagi total data kali 100%. Ada tahap 11, diuji dengan data testing. Setelah training selesai, model diuji menggunakan data baru yang pernah dilihat model sebelumnya. Di tahap ini, bobot tidak boleh diubah lagi. Terus ada 8, hasil training. Di sini tabel Excel ini sangat detail karena mencatat setiap langkah-langkah perhitungan di setiap epos dan setiap data. Berikut yang bisa kita lihat, parameter awal kiri atas itu learning rate A sama dengan 0,1, arsiteknya 441, bobot awal diisi dengan nilai kecil seperti 0,15, min 0,1, 0,2, min 0,5. Benar 0,5 isi terus isi tabel per baris. Tiap baris mewakili satu data mahasiswa dalam satu epos. Kolomnya mencakup nilai X1, X4, input mahasiswa, target 0 atau 1, nilai bobot W4 yang terus berubah, nilai aktivasi sigma di setiap neuron, hasil prediksi Y, error target min Y, loss per data. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Windarsa dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu Melta Septa dan Kinantia Yuning Tias.
Oke, kita lanjut saja. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah hasil training Excel yang mana nilai learning rate, threshold datasetnya, nilai weight-nya, biasnya, outputnya, sama bias outputnya itu kita tentukan. Oke, dan di sini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah dataset kelulusan mahasiswa. Nah, cuman kok beda sih gitu? Kok beda sih? Kan bukan kayak gini datasetnya. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya akan jelaskan kenapa saya memakai metode normalisasi. Jadi nilai dari dataset yang saya peroleh itu untuk dataset aslinya itu seperti ini teman-teman. 2, 5, 1, 6, 3, 1. Sehingga dengan nilai kehadiran ini hingga nilai tugas dan lain-lain, ini kan sangat beda jauh kayak gitu. Ini 2, 5, 1, ini 70. Sehingga kalau kita training nanti akan sangat lama hasilnya teman-teman. Jadi kadang kita butuh normalisasi untuk menormalisasikan nilai, misalnya nilai kelulusan atau nilai SKS. Nah, jadi ini bentuk normalisasinya. Nah, rumus normalisasi itu kayak gimana sih? Kayak gitu kan. Nah, jadi normalisasi ini kami ambil nilai skala dari 0 ke 1. Jadi misalnya dari data X1 ini kan ada nih nilai terkecilnya 1, nilai terbesarnya 6. Nah, maka 1 sama dengan 0 karena nilai terkecil kan? Ya kan? Nah, 1 sama dengan 0. Sebentar. 1 sama dengan 0 kayak gini kan? Terus 6 sama dengan 1. Kayak gitu nah. Jadi ini kayak gini. Nah, 2-nya jadi 0,2. 5-nya karena ini di bawah 6 ya 0,8 dan 3 jadi 0,4 kayak gitu teman-teman. Jadi semuanya rata, diratakan jadi skala 0 sampai 1 kayak gitu. Outputnya tidak berubah teman-teman. Untuk targetnya tidak berubah. Jadi seperti itu. Saya akan lanjutkan pembahasannya. Jadi ini adalah epochnya. Ini nilai yang dinormalisasi tadi, nilai W1 baru, dan di nilai pertama ini, di baris pertama ini kita memakai apa ya? Tebakan yang sebelumnya kita buat tadi. Ini tebakan. Lalu untuk baris kedua, ini kita memakai W1 baru yang kita tentukan ya teman-teman. Nah, seperti ini. W1 baru. Oke, kalau sudah di sini ini hasilnya teman-teman, hasil testing. Jadi setelah training, ini setelah kita coba, ini telah berjalan sampai 200 lebih epoch ya, 250-an. Sehingga setelah kita mendapat hasil 100% lalu kita testing lagi, dia tetap 100% di epoch ke 232 teman-teman. Jadi dia sudah belajar dan kita sudah training. Nah selanjutnya ada perhitungan manual. Ini epoch. Ini kita hitung secara manual teman-teman. Satu-satu apakah nilainya benar apa tidak kayak gitu. Oke kita lihat perhitungan manualnya di sini. Diketahui data ke-1 target sama dengan 0 ya. Oke, sini kita pakai dataset normalisasi. Nah, sini mahasiswa lulus nih. Bobot awal inisialisasi. Oke, ini ditentukan. Ini nilai bias. Rumus formulanya. Oke, forward pass. Ini Z sama dengan H1 sigma W1 kali X1 plus B1. Biasa 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai di bagian pertama ya.
Oke, bisa kita lihat. Jadi seperti ini, teman-teman. Intinya ini adalah kode programnya. Kita sudah coba hitung dengan rumusnya, kita sesuaikan. Kita melangkah lagi ke kode program. Nah, ini adalah kode program yang diberikan oleh Pak berdasarkan apa ya, dataset kelulusan mahasiswa. Jadi program ini dibuat agar kita bisa tahu kayak gitu. Uh, Tadi kan kita hitung manual, sekarang kita hitung berbasis program. Kita pakai library NumPy, lalu Pandas, ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertama kita import library, yang kedua dataset kelulusannya ini kita masukkan, lalu kita masukkan rumus normalisasi min max nih. Ini buat normalisasi. Selanjutnya ada arsitektur neuralnya, kita tentukan learning rate berapa, threshold berapa, inputnya berapa, hiddennya berapa, kayak gitu ya. Setelah itu ada fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ini yang oke, sangat diperlukan ya. Jadi ini adalah kurva setelah kita training tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjawab soal nomor 2 ya, turunan sigmoid. Jadi diketahui 0 Z-nya sama dengan rumusnya. Ini kalau tidak salah delta ya. Delta 1 per 1 plus epsilon min E min E. Nah, selanjutnya angka 1 kita ubah bentuk pecahan menjadi sebuah pangkat negatif. Angka keduanya aturan rantai dengan rumus D per D2 1 plus epsilon min E di pangkat min 1. Jadi turunannya oke. Sehingga 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 min 1 plus E epsilon min E pangkat min 2 dikali D per DE kali 1 plus E min Z ya, min Z. Kita pakai min Z. Nah, langkah keempatnya ini kita substitusikan, langkah kelima kita pisah menjadi 2 faktor ya. Langkah keenamnya ya kita kerjakan 2 faktor tadi. Langkah ketujuhnya kita samakan pengikut. Oke, langkah ke-8 kita substitusi hasil sebelumnya. Oke, terus jadi jawabannya setelah dikerjakan itu delta Z sama dengan delta Z dalam kurung 1 dikurang delta dalam kurung Z. Oke, mungkin seperti itu saja pengerjaan soalnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinantia Nitias dengan NIM 2310669. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang kode fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di mana di PPT ini agak kurang jelas ya untuk kodenya. Di sini saya akan langsung ke Google Colab-nya, yang dimana saya sudah menjalankan atau ngerun untuk semuanya. Di sini ada kelima itu fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini ada kodenya itu di sini
kita sudah ngerun. Di sini sudah terlihat juga grafik dari fungsi aktivasi sigmoid Z dan sigmoid prim Z. Nah, di sini outputnya selalu di antara 0 dan 1. Nah, ada di definisi turunannya itu, yaitu sigmoid Z sama dengan 1 garing 1 tambah error E aksen kurang I dalam kurung min Z. Nah, terus di sini di mana itu outputnya itu tadi di antara 1 dan 0, yang dimana cocok untuk klasifikasi biner. Nah, turunan sigmoid drive Z itu digunakan untuk saat back propagation untuk menghitung delta. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk grafiknya. Nah, di mana sigmoid Z yaitu dari 0 ke 1, yang dimana Y sama dengan 0,5. Terus ada sigmoid prim Z-nya, gimana ini lakukannya kayak gini ya. Terus selanjutnya di sini ada forward propagation. Nah, dimana forward propagation itu hitung output dari input ke hidden output. Nah, dimana yang ini tuh fungsi forward x row, w IH, BH, WHO, BO. Nah, dimana itu tuh untuk meneruskan suatu baris data dari input ke output yang menghasilkan prediksi aksen. Nah, di langkah pertama itu ada ZH sama dengan X row di situ. Terus itu net input hidden layer atau operasi dot produknya. Nah, terus di sini ada langkah kedua itu H sama dengan sigmoid ZH itu aktivasi hidden layer. Terus langkah ketiganya itu ZO sama dengan H itu net input ke output layer. Dan di situ ada langkah keempat H sama dengan sigmoid itu untuk prediksi akhir nilai antara 0 sampai 1. Di sini ada returns. Nah, di mana untuk untuk outputnya di sini sudah terlihat. Di sini kita menentukan forward pass data ke 1 dari efforts ke 1. Nah, di mana di situ ada di Excel. Nah, di mana di input X di sini ada untuk input X1, input X1 itu ada 0,2, X2 itu 0,5, X3 0,4651, X4 itu 0,44. Nah, terus di sini ada hidden X hidden, di mana di sini sama, di sini ada di sini ada nilai-nilai H sigmoid, terus ada Z atau output, Y aksen, sigmoid, target atau T error itu nanti T kurangi aksen, terus ada loss yang dimana loss itu 0,5. terus ini hasilnya. Terus di sini ada back propagation yang dimana itu hitung gradien dan perbaharui bobot menggunakan aturan delta. Nah, dimana yang di sini itu di ini dari kode ini tuh untuk menghitung seberapa besar kesalahan lalu menyebarkan error mundur untuk memperbaiki semua bobotnya. Nah, di mana kita ini kan sudah saran tadi.
Nah, jadi kita bisa melihat nilai back forward dari data ke satu. Dari data ke satu, epoch ke satu itu error, loss, bobot w output baru, terus ada bobot WIH baru. Ini baris satu. Nah, error itu caranya itu kita menentukannya itu T kurang Y aksen atau Y hat. Nah, terus kalau delta outputnya delta output sama dengan error kali delta prime Z output. Terus data hiddennya delta hidden atau DH yaitu sigma prime ZH kali WHU atau WH output kali sigma output. Nah, terus gradien WHU itu grade sama dengan H kali sigma output. Terus gradien WIH itu NP outer X round, sigma H, yaitu nanti menghasilkan matriks 4x4. Terus ada di sini training atau back propagation. Nah, training ini berhenti ketika akurasinya sudah 100, yang dimana semua prediksinya sudah benar. Nah, dimana kita sudah mendapatkan akurasi sampai 100 ya kemarin di Excel kita. Makanya kita bisa lanjut. Nah, lab training ini hingga akurasi 100 itu setiap epoch itu proses semua 6 data satu per satu. Terus di situ bobot diperbaharui tiap datanya. Terus ada rekam MSE dan akurasi tiap epoch ke dalam list history MSE dan history ACC-nya. Terus nanti itu kan berhenti jika akurasinya mencapai 1.0 atau 100%. Nah, dimana kita kemarin itu lupa namanya. Nah, jika akurasinya sudah mencapai 100%, trainingnya langsung dihentikan dengan break. Nah, langsung kita simpan. Dia selesai. Di sini kita sampai epoch ke 213 dan dengan MSE akhirnya itu 0,192573. Di sini ada selanjutnya, di sini ada visual training, di mana sudah kita jalankan juga. Di sini ada kurva training neural network, di mana di sini ada MSE per epoch dan akurasi per epochnya. Nah, di mana dua grafik dari Matplotlib ditampilkan berdasarkan grafik yang kirinya atau MSE per epoch ini. MSE kurva nilai MSE rata-rata kuadrat error atau per epoch seharusnya menentukan menurun terus hingga mendekati 0. Jadi ini menurun. Nah, terus grafik yang akurasi per epoch ini kurvanya akurasinya berapa persen per epoch nanti seharusnya naik terus hingga menyentuh 100. Nah, di mana ini sangat berbeda. MS ini akan nanti seharusnya akan turun sampai 0 dan yang akurasi per epoch akan naik sampai 100. Nanti dia kan akan naik sampai 100 sampai epoch ke 231. Selanjutnya ada training hasil prediksi akhir. Nah, training hasil prediksi akhir ini evaluasi modal dengan data yang sama. Jika dijalankan forward, terus untuk setiap data menggunakan bobot hasil training. Nah, jika Y-aksen lebih dari 0,5, prediksinya itu lulus. Nah, jika 0, itu prediksinya tidak lulus.
Nah, hitung SI itu square errornya itu setiap data dan ditampilkannya nanti kayak ada centang seperti ini. Kalau benar dia akan centang itu, kalau salah dia akan X. Terus output MSE testing dan akurasinya. Dan di sini kan pas kita jalankan, di sini sudah ada hasil testing pada effort terakhir. Effort terakhir berarti effort ke 231 ya benar. Nah, di mana di sini sudah ada akurasinya. Terus di sini 6/6 itu data dari effort 231. Terus di sini ada confusion matrix dan evaluasi. Nah, untuk menggunakan filenya itu di sini ada TN3 TP TNTP, di sini ada TP benar prediksi lulus, terus TN itu benar prediksi tidak lulus, FP itu salah prediksi, NF itu salah prediksi tidak lulus. Nah, di mana di situ nanti? Nah, di sini terlihat grafik konfigurasi matriksnya. Akurasi lulus, akurasi tidak lulus, perluas. Terus ada ringkasan dari hasil. Kita akan nge-print hasil algoritma. Kita akan print semua hasil algoritma, arsitektur, learning rate, threshold, effort configuration, MSE testing, akurasi testing, jumlah data benar. Dari mana di sini kita membuat arsitektur atau menggunakan arsitektur 441. Gimana sih sebenarnya 441 itu? Kalau nanti di Excel itu kan ada misalnya W1, W2, W3, W4. Itu akurasi 441. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu yang kita kerjakan yang dikasih sama Pak itu dia memakai akurasi 221. Nah, terus di sini ada kita trace learning rate-nya itu nilainya itu 0,1, threshold-nya 0,5, effort convergence-nya itu 231, itu yang kita mencapai akurasi 100%. Oke, selanjutnya karena di sini Pak mau ngasih kita tambahan untuk soal ini, di sini saya akan melanjutkan ke soal 6 yaitu turunan rule value. Nah, di mana di soal 6 ini diketahui kita baca value Z sama dengan max 0,Z. Nah, atau yang dimana jika Z lebih dari 0 dan 0, Z kurang dari 0. Nah, kasus 1 itu Z lebih dari 0. Terusnya itu dalam kurung Z sama dengan 1. Turunannya itu D per DZ dalam kurung Z sama dengan 1. Kasus 2 itu Z kurang dari 0. Terus turunan konstantanya itu D per DX DZ 0 sama dengan 0. Nah, gabungkan hasilnya. Terus 2 itu kan seperti ini, kita gabungkan yang pakai rumus yang ini. Di sini tadi yang kasus 1 ini kan hasilnya 1, kasus 2 ini hasilnya 0. Nah, jadi kita masukkan nilainya, terus kita ikuti seperti rumus itu. Jawabannya jadinya Z sama dengan 1, Z lebih dari 0, dan 0, Z kurang dari 0. Terus ada kesimpulannya itu pertama, arsitektur neural network
yang berhasil diimplementasikan arsitekturnya 441 dengan fungsi aktivasi sigmoid tanpa library ML. Terus itu ada proses training 12F4 menunjukkan penerusan loss dari 0,7603 ke 0,564, membuktikan bobot terus dioptimasi via backpropagation. Nah, di sini ada konsisten hasil dan pengembangan lebih lanjutnya. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.